Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena sampai dengan saat ini, detik ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan ini semua adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Al-Fakir kembali lagi ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-31. Tetapi sebelumnya Al-Fakir mohon izin, mohon ridho kepada seluruh para tuan guru dan semuanya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Baik, Al-Fakir ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-31, yaitu tentang cahaya-cahaya atau tawajuh beserta 10 ketaatan batin yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang ingin sampai kepada Allah. Di sini dijelaskan telah mendapat petunjuk orang-orang yang berjalan menuju Allah dengan cahaya tawajuh, ya. Sedangkan orang-orang yang sudah sampai, ya, orang-orang yang wasil ini, cahaya itu adalah milik mereka, ya. Jadi orang yang baru berjalan menuju Allah itu dengan cahaya tawajuh, ya. Jadi ringkasan hikmah yang ke-31 ini adalah lanjutan, ya, dan gabungan antara ringkasan hikmah yang ke-29 dengan 30. Jadi menjelaskan tentang orang-orang yang wasil dan orang-orang yang salik, yang baru merintis berjalan menuju Allah. Jadi perbedaan di antara keduanya ini, ya, yaitu seorang yang wasil dan yang salik adalah, ya, orang-orang yang wasil ini mereka sudah mendapatkan cahaya Allah, ya, cahaya-cahaya tawajuh, ya, cahaya-cahaya Allah ini sudah mereka dapatkan, ya. Oleh orang-orang yang wasil ini Allah sudah memberikan cahayanya kepada orang-orang yang wasil ini. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang salik ini adalah orang-orang yang berjalan dengan cahaya tawajuh, ya. Jadi tawajuh itu adalah taat yang batin dan yang johir. Jadi tawajuh ini adalah kendaraannya orang-orang yang salik nih, ya. Dia mau berangkat ke Papua, kendaraannya yaitu tawajuh, ketaatan yang batin dan ketaatan yang johir, ya.
Melalui apa? Cahaya-cahaya tawajuh. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, di dalam perjalanannya kita harus taat zohir dan taat yang batin. Orang salik kalau ingin sampai ke makom wasil harus jalan dengan kendaraan atau tawajuh, itu sampai dengan mendapatkan cahaya atau diberi cahaya oleh Allah, yaitu cahaya musyahadah atau penyaksian Allah, ya. Kalau pengen sampai cepat, kita harus pakai kendaraan. Kalau berjalan saja, jalan kaki lama, sampai misalkan tadi ke Papua itu lama. Tapi kalau pakai kendaraan akan lebih cepat. Nah, kendaraan itu ada tawajuh. Apa? Tawajuh itu adalah taat zohir dan taat batin, ya. Ketika kita ingin sampai, kita harus perbanyak ibadah. Tadi tuh tawajuh itu kendaraannya, ya. Perbanyak ibadah kita, sholat kita, ya. Sholat kita yang biasa cuman 17 rakaat sehari semalam ditambah jadi ratusan rakaat, bahkan ribuan rakaat, ya. Berzikirnya kita yang tadinya kita sering membaca zikir dengan jumlah puluhan ribu, ribuan, ratusan, sekarang kualitasnya ditambah, tadinya baca zikir jadi berzikir, ya. Kita baca sholawat, ya, yang tadinya sholawatnya secara lisan harus dibarengi dengan kolbunya baca Quran, ya, dan yang lain-lain. Tetapi apabila kita sudah sampai, itu semua sudah tidak diperlukan lagi atau ala kadarnya saja. Misalkan kita kerjakan yang wajib-wajibnya saja, kalau sudah sampai tidak apa-apa. Tetapi bisa juga, ya, kita terus kita lazimi, ya, bukan ditinggalkan, ya. Kalau udah sampai, udah makrifat tidak sholat, ya, tidak thalabul ilmi, bukan, ya. Jadi ala kadarnya saja. Setelah yang wajib-wajib, yang paru-paru kita laksanakan, yang lainnya itu ala kadarnya saja, karena sudah sampai, ya. Mereka sudah diberikan cahaya oleh Allah. Mereka melakukan kehidupannya ini dengan kualitas, dengan cahaya Allah, ya. Bahkan bisa jadi mereka itu mengerjakannya, ya, berbeda dengan orang-orang, ya, umum. Ibadahnya mereka apa, luar biasa. Sudah mah kualitasnya hebat, kuantitasnya juga hebat, ya. Ketika kita sudah duduk di makom wasil itu, setiap gerak-gerik kita itu, mau duduk kita, berdirinya kita, berjalannya kita, ya, gerak-gerik kitanya, perbuatan kita itu setiap hari, setiap detik, setiap menit, jam, itu sudah merupakan ibadah. Kalau orang yang sudah sampai itu bukan sholatnya saja, puasanya saja, jika bukan, gerak-geriknya saja, makannya, minumnya, tidurnya, ya, atau yang lainnya itu semuanya akan dihitung sebagai ibadah oleh Allah. Kata Imam Al-Ghazali, ya, beliau mengatakan, katanya bahwa dalam satu desahan napasnya saja itu sama dengan ibadah 1000 orang yang mati syahid. Bahkan nilainya lebih tinggi dari itu. Kebayang tidak? Satu desahan napas, belum kegiatannya, belum artinya gerak-geriknya. Orang yang sampai, orang yang sudah musyahadah ini, ya, setiap gerak-geriknya itu dihitung ibadah oleh Allah. Pantesan, ya. Jadi mereka itu sudah tidak memerlukan kendaraan lagi, kan udah sampai. Sudah tidak memerlukan lagi ibadah-ibadah, zikir dan segala macam lagi, kecuali yang dipardukan oleh Allah, seperti syahadat, sholat, puasa, ya.
dan yang lainnya rukun Islam. Kecuali itu mereka santai saja, ya. Ada yang memang hebat, ada yang memang ala kadarnya saja. Karena kata Imam Al-Ghazali, dihitung satu desahan napasnya itu lebih tinggi daripada 1000 orang yang mati syahid. Orang-orang yang sudah sampai mah, ya. Ngiri nggak coba kita tuh? Mau nggak kita sampai kepada Allah? Ya, harus cari guru mursyid, mohon kepada Allah, pertemukan kami dengan Tuhan guru mursyid agar bisa dibimbing, agar bisa sampai, ya. Taat yang johir, sholat, ngaji, ya, dan lain-lainnya itu tidak akan mempercepat perjalanan kita ke makom wasil musyahadah tadi, tidak, ya. Walaupun tadi kendaraannya itu, ya, tawajuh tadi itu, sholat, ngaji, yang lain-lainnya itu tidak akan sampai. Untuk mempercepat itu tidak akan sampai, ya. Kalau tidak ada ketaatan yang batin. Jadi kita melakukan yang johir saja tanpa melakukan ketaatan yang batin itu tidak akan bisa. Sedangkan menurut Tuan Syekh Ibnu Athaillah ada 10 bagian, ya. Jadi satu ketaatan johir itu memerlukan 10 taat batin, baru bisa cepat menuju Allah, ya. Kita ibadah yang johir misalkan banyak nih, sholatnya, zikirnya, sholawatnya, atau ibadah-ibadah, itu tidak akan bisa berpengaruh kalau tidak disertai dengan ketaatan batin untuk menuju Allah itu, ya. Apa 10 ketaatan yang batin itu, ya? Kata Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, 10 ketaatan yang batin itu adalah yang pertama al-iman. Jadi dasarnya ibadah itu adalah iman, ya. Orang munafik itu, orang Islam nih yang munafik itu, dia sholat kok, dia ikut berjihad, berperang kok, dan dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya kok, ya. Orang-orang Islam yang munafik, tapi tidak akan berarti apa-apa kalau tidak didasari dengan iman. Buktinya di dalam Al-Quran, orang-orang munafik ini berada di neraka jahanam paling bawah. Padahal mereka ikut berjihad, sholat ke masjid, ya, dia mau bersedekah, ya. Mereka beribadah johir, ya. Mereka melakukan ibadah-ibadah johir, tapi dia di dalam Al-Quran ditaruh di neraka jahanamnya yang paling bawah. Padahal orang Islam juga tapi munafik, ya. Beribadah johir itu modalnya, dasarnya itu adalah iman. Kita sholat kalau tidak beriman kepada Allah, tidak akan sholatnya untuk apa? Jadi dasarnya adalah iman. Kata beliau harus al-iman. Dasar ibadah itu adalah iman, ya. Iman itu keyakinan yang sempurna, ya. Tidak bisa secara johir. Iman itu tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dipelajari. Kita iman, yakin yang sempurna, ya, bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Rukun iman yang pertama. Rukun iman yang kedua, rukun iman ketiga, keempat, kelima, keenam, ya. Kita harus mengimani itu. Rukun iman itu ada 6. Kita harus iman, pelajari, harus yakin seyakin-yakinnya secara sempurna, ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita harus ikhlas. Jadi ibadah apapun harus didasari dengan ikhlas. Ikhlasnya itu karena Allah, ya. Kalau kita tidak ikhlas, secara johir misalkan kita mengharap ini, mengharap itu, ada muatan-muatan, tidak ikhlas, bukan karena Allah, karena muatan-muatan, ya nol lah, kosong, tidak ada apa-apanya, ya. Jadi kita harus ikhlas, lillah karena Allah. Yang ketiga, kita harus sabar. Orang yang beribadah itu harus dengan kesabaran. Sabar menghadapi hawa nafsu, sabar
untuk menjalankan ketaatan ibadah itu kita sabar, ya. Yang keempat, dengan kehadiran hati. Jadi kita beribadah itu, berzikir, sholat dan segala macam, kita harus hatinya hadir. Innamal a'malu binniyat. Hati itu ada di dalam apa? Niat itu ada di dalam hati. Ketika berucap takbir Allahu Akbar, hati kita hadir, ya. Ketika kita ruku, kita bersujud, harus hadir hati kita. Jangan mulut, jangan gerakan-gerakannya saja, ya. Mulut dengan hati harus sesuai, ya. Jadi ada yang dohir, ada yang batin. Nah, yang di batin ini kita harus pelajari lagi, ya. Terus kita takjim kepada Allah, pengagungan yang luar biasa kepada Allah, ya. Kita sadar sesadar-sadarnya, kita agungkan bahwa Allah itu memang maha agung. Kita melaksanakan apapun karena perintah Allah, ya. Yang keenam yaitu al-khalawah, manis, lezat, ya. Jadi sholat kita, zikir kita, baca Quran kita harus ada kelezatan, ada kenikmatan, ya. Harus ada yang namanya rasa manisnya ibadah itu seperti apa, ya. Apabila Allah menghendaki orang mabuk dalam lingkungan Allah, maka Allah berikan nikmatnya atau manisnya beribadah. Mabuknya itu adalah mabuk yang cinta, yang rindu kepada Allah, ya. Hanya Allah bisa menghendaki, ya. Jadi manisnya berzikir, sholat dan yang lainnya ini hanya ada melalui bimbingan para tuan guru mursyid. Kalau kita tidak mengikuti para tuan guru mursyid atau bimbingan mereka, tidak akan tahu manisnya ibadah, lezatnya zikir, sholat, tidak akan tahu. Dan para tuan guru mursyid itu memiliki metode-metode untuk melaksanakan ini, al-khalawah ini, agar dapat itu, ya. Mereka ada metode-metodenya, cara-caranya, zikirnya, sholatnya, segala macamnya itu, ya. Makanya para tuan guru mursyid itu, ya, membuat metode secara yang luar biasa. Ada yang khalwatnya 41 hari, metode khalwat, ya. Ada yang metodenya riyado, tazkiyatun nafs, ya. Ada yang apa lagi, ya, macam-macam. Kita ikuti tuh para tuan guru mus. Kalau enggak, sampai kapan, sampai meninggal kita dengan disibukkan dunia, tidak akan yang namanya al-khalawah ini ada pada diri kita. Yang ketujuh, khauf. Harus ada rasa takut kepada Allah ketika kita hendak ibadah, ya. Bahwa kita ini, ya, disuruh oleh Allah, kita harus takut, ya. Ada raja, harus ada pengharapan pada Allah dalam ibadah kita, ya. Harapan hanya kepada Allah. Yang kesembilan, mengingat anugerah Allah, ya. Jadi mengingat anugerah Allah, bisa sholatnya, zikirnya, ibadahnya kita ini karena anugerah Allah, karena rahmat dan kasih sayang Allah, bukan atas kehebatan kita, ya, atas kesombongan diri kita atau apapun itu, bukan. Jadi kita bisa sholatnya, ibadahnya, kebaikan, nikmat dan segala macamnya ini, ya, itu adalah anugerah Allah, rahmat dan kasih sayangnya Allah. Yang ke-10, yang terakhir, kita itu harus syukur kepada Allah atas seluruh ibadah kita ini, ya. Karena seluruh ibadah kita ini merupakan kebaikan dari Allah, kemampuan, kekuatan yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan ketaatan dan ibadah, ya. Ibadah zahir itu tidak berarti apa-apa tanpa didasari dengan amalan batin yang 10 tadi, agar supaya bisa cepat sampai kepada Allah. Tuh kita pelajarin tuh yang 10 itu, kita laksanakan, ya. Agar kendaraan kita itu lajunya cepat, ada bensinnya, agar sampai ke Papua tuh tujuan kita. Misalkan di Papua, dari sini jauh sekali nih, dari Tangerang misalkan ke Papua, berjalan atau lama. Kita sudah punya kendaraan, tawajuh kendaraannya, dan kita harus ada bensinnya dan harus cepat jalannya, ya. Nah, yang 10 amalan batin ini untuk mempercepat jalannya kendaraan kita.
Dan itu merupakan ruhnya ibadah-ibadah yang johir tadi yang 10. Jadi ini yang harus kita tuntut untuk mempercepat jalannya kita agar sampai kepada Allah, ya, dengan memperbanyak amalan-amalan johir dan menjalankan amalan batin yang 10 perkara tadi, ya. Kalau 10 perkara kita gunakan, ya, pada satu ibadah saja, ya, ibadah johir kita, maka akan mempercepat, ya, jalannya kita sampai kepada Allah, ya. Luar biasa. Harus ada keinginan untuk sampai kepada Allah, karena tujuan hidup kita ini adalah kita makrifat kepada Allah, ingin kenal kepada Allah, ingin menyaksikan Allah, ingin melihat Allah, ingin bersua bertemu dengan Allah, ya. Tadi tuh kenikmatan desahan napasnya, gerak-geriknya semua udah dihitung ibadah, nggak perlu ibadah capek-capek repot-repot lagi, ya. Itu jadi tujuan kita sekarang adalah, ya, kita bermakrifat kepada Allah. Kita harus kita harus menjadi salik dulu, ya. Harus ada keinginan untuk menjadi salik atau muridin. Cari guru-guru pembimbing atau guru-guru mursyid yang bisa membimbing kita untuk sampai kepada Allah. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah, Al-Fakir telah menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-31 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir mohon izin, mohon ridho, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.